Kita record dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sesi kedua. Suara saya yakin aman ya. Dan layarnya juga sudah nampak kan? Semuanya sudah nampak layarnya. Oke. Eh, kita dipindahin tugas. Jadi kepala cabang. Kita mau nerapin teknologi informasi di cabang tersebut agar pekerjaan dapat efektif dan efisien. Tapi karyawan di kantor cabang itu nggak paham. Kalau nggak paham, kalau kita nggak paham, maka kita belajar. Kalau anak buah kita nggak paham atau bawahan kita nggak paham, maka kita ajarin. Nah, jadi tetap menerapkan, bukan minta mereka untuk belajar, bukan kita yang ngajarin. Jadi jawabannya itu adalah B, kita ngajarin, tapi lewat ahli IT, boleh, boleh. Kemudian ada di E, menerapkan sistem informasi tersebut terus mengajarkan. Kita yang ngajarin, bukan nggak perlu ahli IT. Nah, kalau uji coba, ya nggak boleh coba-coba dong. Harusnya diajarin, karena kalau coba-coba bisa salah-salah nanti. Jangan ya. Menunda ini nilainya 1, ini nilainya 2, ini nilainya 3. Nah, sekarang kita lihat antara B sama E. Apakah harus kita yang ngajarin atau harus ahli IT yang ngajarin? Ahli IT itu hanya ngurusin masalah-masalah teknis. Misalnya instalasi laptop, instalasi komputer, kita mau ada kerusakan-kerusakan, panggil ahlinya. Ada install apa namanya mau install aplikasi baru, kita baru aja beli banyak komputer untuk kantor kita, dipasang-pasang komputernya itu adalah tugas dari ahli IT. Pemasangan WiFi misalnya, apa namanya, yang sejenis-sejenis urusan teknis. Kalau ada kerusakan, kalau ada masuk virus, kalau ada hack-hack, nah itu ahli IT yang ngurusin. Jadi ahli IT itu hanya ngurusin masalah-masalah teknis. Nah kalau yang B nggak perlu ahli IT. Misal kita mau menerapkan teknologi di kantor kita. eh, Anak-anak di kantor kita tuh kita mau berkomunikasi lewat Zoom. Kan nggak harus orang ahli IT yang ngajarin Zoom. Anak-anak kantor kita itu harus buat kerjaan pakai Google Dokumen. Itu kan nggak harus ahli IT yang ngajarin. Kan kita sendiri bisa ngajarin. Pakai apa namanya Microsoft Word atau Microsoft Office, Excel, spreadsheet dan lain sebagainya. Itu kan nggak harus ahli IT. Menggunakan email itu kan nggak harus ahli IT. Karena menerapkan teknologi ya hal-hal yang sederhana aja. Nah, ingat ahli IT itu hanya mengerjakan hal-hal yang terkait dengan teknis. Misal kita lagi ngerjain sesuatu terus rusak. Nah, panggil ahli IT untuk memperbaiki. Ya, dipahami ya. Ini empatnya nih. Yang B ini empatnya. Oke, ada pertanyaan? Sudah, ini soal di sini banyak yang udah. Coba kita pindah ke soal yang lain, guys. Kita coba lihat dulu soal yang lain. Eh, di mana dia? Bentar, bentar. Sambil kita tunggu yang lain masuk ya. Sambil kita tunggu yang lain masuk, jadi kita coba soal baru. Nah, ini ada soal baru. Scroll dulu sampai ke teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, ini dia. Coba teman-teman jawab soal nomor 1 ini. Kelihatan ya, soal nomor 1. Silakan dijawab soal nomor 1.
Oke, sudah. Sebagai staf keuangan, Arman sudah terbiasa membuat laporan keuangan secara manual. Minggu lalu, Kepala Bagian Keuangan meminta Arman untuk buat laporan. Buatlah laporan, Man. Buatlah laporan keuangan pakai aplikasi. Dia belum pernah operasikan. Berarti dia awam sama aplikasi tersebut. Ini bukan upgrade. Memang dia awam. Ya, memang dia awam sama ini. Ini yang udah-udah nih masuk di mana sih? Maksud saya yang kelas ini, kalau yang kelas ini kalau udah pernah itu ini apa? Kalau misalnya udah pernah itu baru kita ganti. Tapi kalau ketemunya soal ini di kelas lain itu nggak bisa kita ganti ya. eh Merasa bahwa aplikasi tersebut dapat membantu ketika ia membuat laporan yang kompleks saja. Artinya apa? Dia tunggu ada yang ribet-ribet baru pakai aplikasi. Nggak bisa dong, kan aplikasi harus selalu dipakai. Nah, menambah pengetahuan ke depannya. Berarti nggak sekarang. Jadi nggak cepat-cepat dia belajar. Nggak. Meminta arahan menggunakan aplikasi kepada teman yang pernah mengoperasikannya. Bagus. Meminta rekan kerja yang sudah terbiasa mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membuat laporan kerjanya. Nah, ini dia nggak pandai, nyuruh kawan yang ngerjain. Akhirnya kawan pandai terus, dia nggak pandai-pandai, bukan belajar tapi untuk ngerjain tugasnya, nggak mandiri. Oh, kalau di kelas beda, ya. Oke, lanjut. Mencari tahu alternatif aplikasi yang digunakan oleh rekan lain dalam membuat laporan keuangan. Mencari tahu alternatif aplikasi yang digunakan oleh rekan lain dalam membuat laporan keuangan. Jawabannya ada di C5. Nah, kalau ini kan ganti aplikasi. Ngapain diganti aplikasi? Ya kan? Nah, 5-nya ada di C. Kemudian 4 ada di A. 3 ada di B. Oke. Udah yang lain udah salah. Kalian jawab apa sih? B atau C? Kalau C itu nanti ke depan. Kalau ke depan berarti nggak belajar sekarang. Kalau C langsung dia belajar sekarang sama kawan. Oke, sudah. Nah, tadi ada pertanyaan nih, tapi tidak terkait dengan teknologi. Aduh, kontak. Ya, ada pertanyaan tapi tidak terkait dengan teknologi. Ya, pertanyaannya tuh gini. Yuk teman-teman kita cek. Pertanyaannya tuh gini. Kalau ada atasan yang melanggar aturan, lapor atau ingatkan. Nah, lapor ke yang lebih berwenang atau ingatkan. Kalau atasan melanggar aturan-aturan yang sifatnya masih biasa saja, misal datang telat, misalnya hal-hal yang masih biasa aja, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan cukup ingatkan saja, ya, kalau masih biasa saja. Nah, oke, kalau masih biasa saja. Tapi kalau sudah kelewatan, ada beberapa hal kesalahan yang kelewatan. Satu, korupsi, ya, korupsi. Dua, terkait dengan keamanan. Nah, terkait dengan keamanan, apa tuh misalnya mengancam nyawa orang lain, mengancam orang lain ingin dibunuh sama dia misalnya, atau membunuh hal-hal yang terkait dengan keamanan. Kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Tiga, atau dia sudah terlibat dalam terorisme. Nah, kalau atasan sudah korupsi, dengarkan, atasan sudah korupsi, memanipulasi laporan, atasan sudah mengancam keamanan orang lain, atasan sudah bergabung dalam terorisme, maka laporkan. Laporkan, ya, laporkan. Nah, bukan lapor Pak ya, laporkan. Tuh, ya. Nah, misalnya tentang keuangan, apakah dia sudah melakukan? Kira-kira tentang keuangan masuk ke mana? Masuk ke korupsi kan? Nah, kalau keuangan kan masuk ke korupsi. Misal contoh-contoh, atasan Anda mengecek laporan keuangan yang biasa Anda cek. Saat saya, kalau dia sudah melakukannya, maka laporkan.
Kalau dia belum melakukannya, maka tegur. Jangan sampai dia melakukannya. Kalau atasanmu sudah korupsi, nggak ada lagi istilah tegur. Dia sudah melakukan kejahatan luar biasa. Tapi kalau dia belum, dia mau melakukan. Belum dilakukan. Maka cukup ditegur. Jangan sampai dia melakukan. Masa orang udah korupsi kita tegur aja. Pak, jangan korupsi. Dia udah kenyang. Paham nggak? Oke, harus jelas soalnya nih. Ya, apakah dia sudah melakukannya atau belum melakukannya? Jika orang belum melakukan kejahatan tersebut, maka kita tegur, kita ingatkan, jangan Pak, itu melanggar aturan undang-undangnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N misalnya. Udah kita bilang semuanya. Dia nggak dengar, dia buat juga. Pas kita cek laporan keuangannya, rupanya dia sudah melakukan markup. Udah dia korupsi 100 miliar misalnya. Dia ubah semua tuh keuangan itu. Udah dia korupsi 100 miliar, udah dia korupsi 10 miliar, udah dia korupsi 15 juta, udah dia korupsi 10 juta. Dia korupsi barusan, maka laporkanlah dia. Karena yang membuat atasan itu akan terus korupsi adalah bawahan-bawahan yang nurut apa yang dibilang sama atasan. Nggak mau melaporkan. Itu yang membuat selalu ada korupsi. Jadi kita membiarkan orang lain untuk tidak berintegritas. Saya ulangi sekali lagi, jika dia belum melakukan, maka jangan laporkan. Ingatkan, contoh. Dek, tolong kamu ubah laporan keuangan ya. Ini kan pengeluarannya 100 juta. Jangan dibuat 100 juta, dibuat 200 juta aja. Biar kita dapat uangnya sedikit. Nah, menurut kamu itu sudah dilakukan atau belum? Belum kan? Dia baru berencana melakukan kan? Baru nyuruh kita buat nih. Kita kebetulan bagian tim keuangan nih. Kita bilang, oh aduh Pak, nggak bisa Pak. Itu melanggar aturan Pak. Sebaiknya jangan, karena nanti kita bisa gini, 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 gini. Terus, oh ya udah kalau kamu nggak mau misalnya. Tiba-tiba atasan nyuruh kawan kita. Kita tanpa sepengetahuan kita, atasan nyuruh kawan kita, rupanya kawan kita nurut. Terus diubah laporannya. Setelah diubah laporannya, baru setelah dilakukan, di situ kita tahu bahwasanya mereka sudah melakukan yang namanya tindakan korupsi. Itu korupsi namanya, mengubah laporan keuangan sehingga bisa memakan uangnya. Itu korupsi. Setelah mereka melakukan korupsi itu, maka apa yang harus kita lakukan? Laporkan. Kita yang tahu itu, maka kita laporkan dengan bukti-bukti yang kita miliki. Kita datang audit keuangan. Kita sebagai karyawan yang menerima gaji tersebut, walaupun hasil korup, kita tetap bisa ingatkan. Kalau kamu menerima uang yang dikorupsi, maka tolak uang tersebut, jangan dimakan. Kalau kamu makan, kamu tidak berintegritas. Kamu tahu itu uang korupsi. Nggak ada kantor yang kasih uang korupsi dari hasil gajinya. Kalau kamu tahu itu korupsi, maka keluar dari kantor tersebut. Ingat, integritas itu bagian dari salah satu aspek profesionalisme. Misal, atasan beri kita gaji. Setelah kita tahu, rupanya hasil korup. Apa yang kita lakukan? Kembalikan gajinya dan ingatkan, kita laporkan. Bukan ingatkan, kita laporkan bagi yang korup tadi itu. Saya kerja di satu kantor. Terus, saya dapat gaji tiap bulan. Saya nggak tahu tuh hasil korup. Tiba-tiba setelah saya cek, rupanya hasil korupsi. Apa yang harus kita lakukan? Maka kembalikan uangnya kalau masih ada. Nah, laporkan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena coba lihat di KPK. Itu kan yang dipanggil bawahan-bawahan semua yang dipanggil. Yang jadi saksi-saksi itu kan bawahan semua. Coba perhatikan. Setelah dipanggil, dipakai sebuah kesaksian, di situ tahu semua rupanya atasannya korupsi dari A sampai Z. Mungkin kalau teman-teman ada nonton kasus-kasus korupsi kayak misalnya Syahrul Yassin Limpo yang kemarin korupsi 720T itu, mungkin teman-teman tahu rata-rata kan dari bawahannya semua, bendahara gitu kan. Itu kenapa? Karena bawahan-bawahannya tidak speak up. Bawahannya tidak berani. Salah satu dari aspek integritas adalah berani. Itu aspek integritas. Walaupun kita dipecat, iya, karena urusannya bukan soal dipecat atau tidak dipecat, tapi urusannya adalah soal kamu berintegritas nggak orangnya.
Integritas itu cobaannya berat. Salah satunya adalah bisa diberhentikan, bisa dipecat, bisa dibunuh, bisa di ini, di itu. Kita berintegritas nggak? Jadi nggak usah khawatir, kita kan cuma jawab soal. Bukan beneran kayak gitu. Sorry. Pahami ya? Nah, kalau kita nggak lapor, maka disitulah perkembangan korupsinya makin berkembang. Kalau kita nggak ingatin, maka disitulah perkembangan makin berkembang. Ingat, sebelum orang melakukan kejahatan, ingatkan jangan sampai dia melakukan kejahatan. Di saat dia sudah melakukan kejahatan, maka laporkanlah kejahatannya. Atau kamu akan melihat kejahatan itu akan terus berkembang. Kalau kamu membiarkannya, maka kamu sama seperti mereka. Oke, agak panjang ceritanya, tapi gitu kenyataannya. Kalau enggak, kita dianggap tidak berintegritas. Dipahami? Paham? Agak panjang, tapi kuncinya cuma satu, yang belum melakukan kejahatan diingatkan, yang sudah melakukan kejahatan dilaporkan. Itu aja kuncinya. Tapi Dita nanti dipecat ini, itu. Kalau kamu takut dipecat, berarti kamu nggak berintegritas. Eh, Nanti aja tanya di grup ya, karena ini materinya bukan tentang itu, Dek, ya. Nanti tanya aja di grup, chat aja di grup biar saya balas nanti di grup. Nah, jadi kalau ditanya soal-soal yang tidak terkait sama pelajaran malam ini, takutnya nanti ketinggalan pelajaran malam ini dan pelajaran malam ini nggak akan diulang balik, gitu ya. Nah, teman-teman yang lain mau belajar TIK sekarang. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Gak apa-apa, tenang aja, nanti kita jawab kok. Lanjut soal nomor 2, teman-teman sekalian. Terus kalau ini kalian ini terus ya, jawab terus ya. Saya baca soal ini dulu. Eh, Kamu ada soalnya nggak sih? Kalau kamu punya screenshot soalnya kan kirim aja coba. Nanti salah-salah saya jawab nih. Ada nggak? Punya nggak screenshot soalnya? Kalau punya screenshot soalnya kirim aja di grup, kirim biar kita sama-sama evaluasi soalnya itu. Hmm. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada soalnya, boleh di nomor 2, Nomor 5 mana utuh nomor 5. Pilihan jawaban aja nggak ada nomor 5 tuh. eh Kalau kita punya soal, kalau kalian punya soal, kirim aja di screenshot, dikirim ke grup. Karena kalau ditanya kayak gini, nanti kan akan ada pertanyaan lagi. Kalau gini bang, kalau gini bang, kalau gini bang. Nah, usahakan ada pilihan jawabannya, jadi lebih jelas kita mau jawab kayak mana. Kalau enggak nanti akan putar sana, putar sini. Nah, tapi saya akan usahakan jawab. It's okay, nggak apa-apa. Ya, ada nggak screenshotan soalnya? Nah, ada pertanyaan gini, Bang, kalau kita pergi kerja, terus pas mau pergi, rupanya mobilnya hilang. Jadi itu lebih bagus tetap berangkat kerja, itu penting, atau berangkat tapi dengan pikiran tak karuan. Mobil hilang itu adalah hal yang darurat. Karena hal darurat, maka yang harus kamu lakukan adalah laporkan ke atasan bahwa kamu sedang mengalami musibah yang sangat-sangat pelik. Mobil hilang itu musibah yang nggak biasa aja. Ya, jadi apa yang kamu lakukan? Bilang sama atasan, Pak, aku pergi kantor polisi dulu, Pak. Ya, lapor polisi. Boleh, Pak, izin dulu sama atasan. Apa hal-hal darurat? Contoh, kamu sakit, nggak sanggup kamu pergi kantor. Nggak usah maksain diri pergi kantor. Pergi ke rumah sakit, bilang sama atasan, Pak, aku sakit. Ini aku kirim surat dokter ya, nggak bisa pergi. Betulan sakit nih, Pak. Pak, motor mobil aku hilang. Pergi kantor naik bus, biar aja mobil itu kayak gitu hilang. Enggak, lapor polisi. Tetap harus dibereskan. Ya, tetap harus dibereskan. Nah, ada tambah lagi ceritanya. Bocor ban tengah jalan kayak mana, Bang? Dah, tinggalin mobil itu di situ.
pergi, naik Gojek, pergi. Nah, tuh si Dera udah jawab tuh Atta. Nah, intinya kejar kerjaan kamu. Bocor ban kan bukan hal yang darurat, bisa ditinggal, ya kan? Nah, kalau tadi mobil hilang, ya, mobil hilang itu kan bukan hal yang biasa aja, itu hal yang darurat. Nggak bisa dibiarin, harus dibereskan. Alah, nggak apa-apa, nanti sore aja lapor polisi. Nanti sore pas kita lapor polisi, dibilang sama polisi, Pak, kenapa nggak lapor dari tadi? Tadi saya kerja, Bapak bodoh kali. Ngerti? Paham? Ya, hal-hal yang darurat nggak bisa dibiarkan, harus ada penyelesaian masalahnya. Tapi kerjaan tidak boleh ditinggalkan juga. Itu jawabannya. Oke, nomor dua ini jawabannya adalah Ferry menyadari bahwa ia mudah lupa. Ia seringkali melewatkan jadwal kegiatan rapat organisasi. Ia disarankan menggunakan aplikasi pakai. Nah, ini bagus. Mulai mencoba menggunakan aplikasi ketika kegiatannya sangat padat. Lagi nggak padat, nggak pakai. Nggak boleh. Ya, menggali memanfaatkan aplikasi pengingat untuk membantu mengatur kegiatan seluruh tim organisasi. Nah, antara B sama C. C, menggunakan, sama satu lagi menggali pemanfaatan aplikasi pengingat untuk membantu mengatur kegiatan seluruh tim di organisasi. Kalau misalnya ini kan masalahnya cuma di dia sendiri nih. Jadi lebih bagus B daripada C. D, merasa lebih nyaman untuk mulai merapikan catatan kegiatan harian. Nah, ini enggak manual, enggak boleh. Ini satu ya. Menggunakan fitur-fitur pada aplikasi pengingat agar ia dapat merinci setiap kegiatan dengan baik. Jawaban 5 ada di E, 4 ada di B. Nah, kalau E ini berarti dia memahami bahwasanya ada fitur-fitur yang bisa dia manfaatkan untuk mengatur jadwalnya. Kalau ini 3, ini 2, ini 1. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ini dia pakai fitur-fitur. Ya, fitur-fitur pengingat agar ia dapat merinci setiap kegiatan dengan baik. Nah, karena kan dia kegiatannya banyak nih, jadwal kegiatannya banyak, merinci setiap kegiatan. Dia memanfaatkan fitur-fitur, berarti dia memahami, di situ ada fitur-fitur. Kalau ini hanya menggunakan, jadi dia nggak melihat adanya fitur-fitur yang bisa dia manfaatkan. Paham ya? Oke. Oh, jangan bertekak nih berdua malah bertekak nih ya. Oke, udah lanjut. Nomor 3. 3 ini keputus nih. 3 keputus, kita ke nomor 4 aja. Kita ke nomor 4. Keputus susah kali bahasnya kalau keputus. Kalau kalian punya soal boleh kirim. Di sini kan ada upload, bisa upload gambar kan. Nah, kirim, kita upload. Kita bahas. IT tapi, IT. Ya, TIK, TIK. Kasyafa'an. Oke guys. Seorang guru memperkenalkan program berbasis daring. Pembelajaran jarak jauh yang pertemuan belajar mengajarnya tidak harus selalu di kelas. Penggunaan program ini memerlukan ketelitian agar tugas yang dikirimkan tidak tertukar. Randy sebagai ketua kelas sebaiknya adalah, nah, ada seorang guru, berarti guru itu yang paham. Kita belajar daring supaya tidak harus di kelas. Nah, juru guru ini yang paham. Berarti kita meminta guru itu untuk mempelajari, untuk Bu ajarin dong tentang program itu. Jadi kami bisa terapin di semua mata pelajaran. Nah, bagus, nggak cuma dipakai satu pelajaran. Bertanya kepada satu guru mengenai cara penggunaan program agar dapat bisa dimanfaatkan untuk
menyelesaikan tugas kelompoknya hanya untuk kelompoknya saja, padahal dia ketua kelas. Bagus A daripada B. Nggak minta ajarin, tapi belajar sendiri. Nggak bisa, ini program baru ya, belajar sama guru, nggak bisa. Membaca tutorial penggunaan program tersebut agar dapat memudahkan penyelesaian tugas-tugas sekolahnya, bagus. Nah, tapi lebih bagus belajar sama guru ya. Mempelajari program tersebut hanya pada beberapa mata pelajaran. Hanya pada beberapa mata pelajaran. Oke, so jawaban 5 ada di A, ya, 5 ada di A. Bertanya kepada satu guru mengenai cara penggunaan program itu, ini 4. Walaupun dia itu untuk kelompoknya sendiri, tapi setidaknya dia bertanya pada guru, bukan belajar sendiri. C. Mempelajari program tersebut setelah teman-teman yang lain sudah memahaminya, dan apabila sudah dirasa memerlukan program tersebut. Kalau udah perlu baru pakai. Ini enggak. Membaca tutorial, ini 3. Mempelajari program tersebut hanya beberapa mata pelajaran, memang memerlukan kecanggihan teknologi. Oh enggak, ini 3, ini 2, ini 1. Nah, kenapa? Karena antara C sama E itu enggak semua. C enggak E misalnya, kalau memang memerlukan kecanggihan teknologi, pelajaran itu baru pakai. Kalau enggak perlu, enggak pakai. Nah, kalau ini, kalau dirasa perlu baru kita belajar. Kalau enggak dirasa perlu, enggak belajar. Makanya C sama E ini nilainya 1 dan 2. Nah, kenapa bukan B? Karena B hanya untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Kalau ini untuk diterapkan di semua mata pelajaran. Nggak dia bilang untuk kelompoknya aja, tapi untuk semua. Dia kan ketua kelas. Nah, bukan cuman untuk dia, tapi untuk semua. Oke, dipahami. Kita lanjutkan ke nomor Dodo. 5. Kita lanjutkan ke nomor 5. Kayaknya ini hari ini rame yang masuk karena udah pada mendadak tes, ya kan? Ada yang tes besok, ada yang tes lusa, ada yang tes 2 hari lagi, ada yang tes 3 hari lagi. Akhirnya di situ kita ketemu, oh rame yang masuk. Kemarin-kemarin nggak ada yang masuk TKP. TWK kayaknya lebih rame kayaknya ya. Udah pada takut TWK semua. TWK di teror-teror nih. Tentor TWK-nya di teror-teror. Bang, kalau soalnya gini gimana bang? Bang, kalau soalnya gitu gimana bang? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, itu tadi barusan keluar ininya. Peringatannya. Waktunya remaining meeting time. 9:45. Oke, udah. Baik, mari kita bahas. Dodo sebagai kepala administrasi keuangan merasa kesulitan untuk memantau penggalangan dana yang dilakukan beberapa yayasan melalui akun virtual. Ia juga kesulitan mengidentifikasi tindakan pencucian uang melalui penggalangan dana. Dodo sebaiknya adalah, nah, pakai teknologi. Menugasi beberapa staf nggak pakai teknologi, mencari informasi mengenai program atau metode yang dapat digunakan yang akurat untuk melacak aliran dana tersebut. Kalau ini udah langsung mengandalkan program, nggak perlu lagi cari informasi, bagus. Nah, ya kan? Bekerja sama dengan pusat, nggak pakai teknologi, nggak. Berarti ada E, ada B. Nah, E menginstruksikan beberapa staf teknologi informasi untuk mengembangkan metode pelacakan dana akun virtual. Kepala analisis transaksi keuangan. Nah, dia kepala nih, ya. Kalau dia kepala, berarti kalau memang udah ada aplikasinya, program berbasis daring yang ia miliki untuk melacak aliran dana, ngapain lagi buat yang lain? Ngapain lagi cari program lagi? Jadi 5 ada di B, 4 ada di E, 3 ada di C. Kalau memang udah ada aplikasinya, ia kesulitan mengidentifikasi tindakan pencucian uang melalui penggalangan dana. Ya udah, pakai dong aplikasi yang udah ada untuk mendeteksi.
Kalau nggak ada aplikasinya baru buat. Kalau ada aplikasinya ngapain buat lagi? Ngabisin dana aja. Oke. Mengandalkan program berbasis daring yang ia miliki. Berarti dia udah punya dong di kantornya. Langsung pakai melacak aliran dana ke berbagai akun virtual yayasan. Itu. Paham ya? Nggak perlu buat lagi dan nggak perlu apa lagi? Nggak perlu dibuat dan nggak perlu dicari lagi aplikasi apa yang bagus. Oke, move on kita ke number nomor 6. Nomor 6 nampak nih. 6 nih nampak. Nah, nampak nih ya, nampak tuh. Oke. Ya, nomornya di sebelah kanan, soalnya pilihan jawaban ada di sebelah kiri. Oke, kita bahas. Jika dalam suatu perusahaan terjadi masalah listrik yang mengakibatkan komputer mati dan tidak bisa digunakan, sedangkan Anda harus membuat laporan harian, apa yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah nunggu, nunggu. Membuat laporan sementara secara manual nggak boleh. Ngapain ditunggu? Buat di rumah aja, ya. Ngapain dibuat besok kalau emang bisa buat hari ini? Ya, itu artinya apa? Kalau ada teknologi itu kan nggak harus kita kerja di satu tempat. Kita bisa kerja di mana aja. Teknologi mempermudah kita. Kita bisa kerja kapan aja kita mau. Ya, jadi jangan membuat teknologi itu membuat kita jadi tertahan, membuat kita jadi terkekang. We move to number 7. Setelah ini gampang, jangan lah, nggak usah lah. Kita cari agak sedikit susah nih, mana ya? Ini enggak sih. Ada lagi enggak ya? Nah, 15. 15 coba. 15, nanti kita coba cek nomor 19. Dua soal lagi lah kira-kira nih. Cukup nih 2 soal lagi untuk kita bahas. Oke, sudah. Eh, Era milenium ketiga menjadikan perubahan dunia terjadi dengan sangat cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya mengikuti perkembangan bagus, mempelajari cara pengoperasian komputer bagus. Kalau ini lebih bagus daripada ini. Ini mempelajari cara pengoperasian. Lebih bagus daripada hanya ikut perkembangan. Meminta orang tua untuk melengkapi barang-barang elektronik nggak bagus. Kenapa? Untuk apa elektroniknya banyak tapi kerjaannya nggak tahu kayak mana caranya. Berusaha mempelajari buku pengetahuan yang baru nggak nyambung. Yang ditanya teknologi bukan pengetahuan yang baru. Berusaha menguasai. Nah, lebih bagus menguasai keterampilan bidang teknologi mutakir. Mutakir itu artinya yang terbaru, nggak cuman komputer. Ya,
Nah, jadi 5, 4, 3. Yang komputer ini mengikuti perkembangan teknologi dari media massa itu cuman ikut aja. Kan ada tuh tipe orang yang cuman baca aja majalah majalah HP cuma dibaca aja. Misalnya dia cuma tahu oh ada AI, oh ada ChatGPT, tapi dia nggak tahu cara pakai ChatGPT. Mending kita belajar cara pakainya daripada hanya mengetahui perkembangannya. Nomor 19. Udah. Nah, kita bahas, waktunya sudah habis, langsung aja kita bahas. Salsa adalah seorang karyawan yang bertugas mengelola data sensitif. Ia diberi akses ke sistem informasi yang sangat rahasia. Tindakan yang harus dilakukan Salsa untuk menjaga keamanan data adalah meninggal tanpa logout, enggak. Menggunakan kata senti yang susah ditebak, oke. Mengubah kata senti secara teratur, lebih bagus C daripada B. Ya, kalau kita mengubah, jadi orang yang udah tebak A akan berubah lagi. Lebih bagus C daripada B. Enggak mengirimkan data sensitif, enggak. Oke, jawabannya C5, B4. Nah, teman-teman jawab apa sih? C5 atau B4? Oke. Mengirimkan data sensitif melalui email tanpa enskripsi itu malah membuat rahasia itu jadi tersebar, ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Teman-teman kalau ada tanya, misalnya ada satu soal, misalnya kan, ketemu di mana soalnya, langsung kirim aja ke grup. Bang, Kak, ada yang nggak paham sama soal ini. Gimana ya jawabannya? Ditanyakan, pasti dijawab kok. Walaupun nanti mungkin jawabnya agak sedikit lama, beberapa jam kemudian, tapi pasti dijawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.